Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Setio Prajoko selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan video pembelajaran biologi serta teman-temanku yang saya sayangi. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai videografi kedua. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Nabila Sausan Almas dengan NPM terakhir 05. Selanjutnya ada Dei Febriana, NPM terakhir 06. Mbak Bella Safa, NPM terakhir 25. Mas Hikmah Almaun, NPM terakhir 35. Dan yang terakhir Mbak Aprilia Nur Hidayah, NPM 37. Nah, pada materi ini, pokok bahasan yang pertama ada jenis-jenis software video editor, ada Filmora, Canva, dan KineMaster. Yang kedua ada jenis-jenis video player beserta kelebihan dan kelemahannya. Dan yang ketiga ada praktik editing menggunakan software. Jadi pada jenis-jenis software video editor itu ada 3, yaitu yang pertama ada Filmora. Filmora sendiri merupakan sebuah aplikasi atau program yang direncanakan untuk membuat proses pengeditan video dengan mudah dan sederhana, serta memiliki kualitas yang cukup baik. Kemudian yang kedua ada Canva. Canva sendiri merupakan aplikasi desain yang menyediakan peralatan. Di antaranya ada presentasi, resume, poster, pamflet, brosur, grafik, infografis, spanduk, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada KineMaster. KineMaster sendiri dapat digunakan untuk memotong durasi video, menghilangkan area gambar yang tidak digunakan, dan menggabungkan klip video, serta masih banyak lainnya. Selanjutnya ada fitur-fitur KineMaster. Fitur-fitur KineMaster sendiri ada 5 macam, yaitu yang pertama ada multi-layer, di mana dapat mempermudah urutan penempatan klip video dalam sumbu Z, sehingga klip video dapat diurutkan penempatannya baik di depan ataupun di belakang klip video lainnya, serta dapat mempermudah dalam pemberian efek transisi antara klip video lainnya. Kemudian yang kedua ada multi-track audio, di mana dapat memungkinkan user untuk memasukkan beberapa file audio yang disusun secara overlapping dan juga memudahkan user dalam mengatur video tiap file audionya. Selanjutnya yang ketiga ada Chroma Key. Chroma Key sendiri digunakan untuk menghilangkan warna latar atau umumnya warna hijau, sehingga latar belakang sebuah klip video dapat diganti dengan gambar atau klip video lainnya. Yang keempat ada voice recording, di mana dapat memungkinkan user untuk merekam suara di perangkat bergerak dan hasilnya langsung dimasukkan ke dalam aplikasi. Dan yang terakhir ada speed control, di mana dapat digunakan untuk mengatur kecepatan frame rate video, serta mengatur kecepatan frame rate klip video yang dapat disesuaikan. Mengenai jenis-jenis video player beserta kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama ini akan membahas mengenai pengertian dari video player. Nah, video player adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk memisahkan informasi dalam bentuk audio dan video. Aplikasi media player saat ini sudah bisa memainkan baik itu informasi audio maupun video. Nah, yang selanjutnya adalah akan membahas jenis-jenis video player dan kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama itu ada AVI atau Audio Video Interleave. Kelebihannya yang pertama, format filenya berlaku untuk standar Windows. Lalu yang kedua, gambarnya lebih tajam dibandingkan dengan ASF. Lalu yang ketiga, banyak pilihan jenis kompresi yang dapat digunakan. Semakin baik jenis kompresinya, maka semakin baik kualitasnya. Lalu kelemahan dari AVI yang pertama, kemampuannya untuk memaparkan suara dan gambarnya itu kurang. Lalu yang kedua itu memiliki kemampuan resolusi gambar yang terbatas. Lalu yang ketiga itu tidak bisa full screen dan full motion video. Yang keempat,
terlalu banyak jenis kompresi, sehingga kualitas videonya itu tergantung dari jenis kompresinya. Lalu selanjutnya ada jenis video player MOV. Kelebihannya itu yang pertama, kemampuan untuk memaparkan suara dan gambarnya baik. Lalu yang kedua, kualitas resolusi gambarnya sedang. Lalu yang ketiga, ukuran size dari si filenya itu kecil. Lalu kelemahannya hanya bagus untuk sistem video dan animasi. Lalu yang terakhir, performanya pelan atau susah dibaca. Lalu yang selanjutnya ada WMV, yaitu Windows Media Video. Kelebihan dari WMV itu wadah AF optional dapat mendukung manajemen digital menggunakan kombinasi kriptografi, kurva Elfdek pertukaran kunci, Dash block chipper custom, RC4 trim chipper, dan SH1 fungsi hashing. Lalu kelemahannya itu hanya bagus untuk sistem video dan animasi serta audio. Lalu yang selanjutnya ada FLV. Kelebihannya itu yang pertama, dapat digunakan untuk presentasi online, iklan banner, animasi internet. Lalu yang kedua, dapat dengan mudah dilihat oleh lebih dari 90% dari pengunjung web, karena kebanyakan stacker dari flash playernya itu di browser. Lalu kelemahannya itu konten flash itu mahal dan memakan waktu. Lalu yang selanjutnya ada Winamp. Kelebihannya itu mendukung untuk audio populer dan video, termasuk format dengan 3GP, AAC, AF, CHD, MPEG-4, WMV, dan WMA. Lalu kualitas videonya itu lumayan soft. Nah, kelemahannya itu yang pertama, tidak kompatibel dengan file 3GP. Namun bukan berarti file dengan video formatnya 3GP itu tidak bisa diputar. Lalu pengaturannya terlalu banyak dan penggunaan memorinya itu cenderung lumayan besar. Lalu ada jenis video player GOM player. Kelebihannya itu sangat ringan dipakai. Lalu subtitlenya itu dapat diedit. Lalu audionya dapat diedit. Lalu video dapat diedit efeknya. Subtitle dapat diatur letaknya. Lalu sudah mendukung banyak format video maupun audio. Lalu kelemahannya lambat bila digunakan di notebook, terutama jika video yang diputar beresolusi besar atau Full HD, atau komputer dengan performa yang kurang mumpuni. Lalu yang selanjutnya adalah Windows Media Player. Kelebihannya sendiri itu untuk mendukung audio populer dan video termasuk format 3GP, AAC, AFC HD, MPEG-4, WMV, dan WMA. Lalu yang kedua itu bisa diganti skin dan tema. Kelemahannya itu tidak kompatibel dengan file 3GP, namun bukan berarti videonya itu tidak bisa diputar. Yang format videonya itu 3GP. Pengaturannya kurang banyak dan penggunaan memorinya itu yang cenderung lumayan besar. Lalu yang selanjutnya itu ada SM Player. Nah, kelebihannya itu yang pertama, media player audio video terbaik di Linux dan Windows. Lalu bisa memainkan format MOV yang berat ataupun yang HD dengan lancar. Lalu
Player ini menggunakan M-Player sebagai playback engine yang mampu memainkan berbagai format video dan audio dalam berbagai format. Kelemahannya itu terkadang mengalami crash dikarenakan file video yang dimainkan itu terlalu banyak. Lalu yang selanjutnya adalah KM Player. Kelebihannya itu dalam satu paket fiturnya banyak sekali. Adalah KM Player. Kelebihan dari KM Player ini dalam satu paket fiturnya banyak sekali, mulai dari DSP plugin, vocal remove untuk yang suka karaoke, fasilitas normalisasi, creativity, dan lain-lain. Untuk video kita bisa oprek mulai dari level, blur, sharp, noise, chroma, dan lain-lain. KM Player juga memiliki internal timer. Jadi kita bisa setting kapan komputer mati sendiri. Dan cocok untuk yang suka dengerin musik. Dan cocok untuk kalian suka yang mendengarkan musik sebelum tidur. Lalu kelemahannya itu alat manajemen musik di KM Player tidak bagus untuk digunakan. Lalu yang selanjutnya muat konten media lebih lambat dari pemutar media gratis lainnya. Selanjutnya itu video player FLC Media Player. Kelebihannya itu dapat digunakan untuk berbagai tipe protokol streaming, tambah program atau kode eksternal. Yang selanjutnya, kelebihannya dapat memutarkan video dari berbagai macam jenis format audio dan video seperti MP4, 3GP, SKR, FLC, MPEG 1, 4, dan lainnya. Lalu yang ketiga, kualitas suara sangat bergema seperti menonton film di bioskop. Dan suaranya itu dapat diperbesar hingga 200% dari suara asli pada Windows. Kelemahannya itu, yang pertama, tidak dapat memutar disk yang dilindungi DRM. Lalu yang kedua, antarmuka FLC Media Player perlu ditingkatkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu praktik editing menggunakan software. Yang pertama, praktik editing menggunakan Filmora. Yang pertama, cara menggunakan Filmora untuk edit video. Hal yang perlu dilakukan adalah klik Protect, New Project, Import Media, lalu pilih bahan misal video, gambar PNG atau JPEG, lalu klik Open. Selanjutnya yaitu cara cut video di Filmora. Yang pertama yaitu klik pada playhead, garis vertikal saat posisi permutaran di bagian video yang akan dipotong. Lalu yang kedua, arahkan pada akhir durasi yang akan dipotong misal pada saat detik ke-15. Lalu yang ketiga, pilih split icon gunting lalu atau tekan Ctrl+B di bagian video yang akan dipotong. Selanjutnya yaitu pilih salah satu pada potongan video tersebut yang dapat diberikan efek atau editan tersendiri. Selanjutnya yaitu cara menghilangkan suara video di Filmora. Yang pertama ada audio mode, di mana langkahnya yaitu pilih video yang akan di-mute, misal pada video green screen, lalu klik kanan dan klik mute, atau tekan kombinasi keyboard yaitu Ctrl plus Shift plus M. Selanjutnya yaitu cara menghilangkan suara video di Filmora. Yang kedua itu detect audio, di mana yang pertama klik pada audio yang akan dihilangkan suaranya, lalu klik kanan detect audio atau tekan keyboard Ctrl plus Alt plus D yang akan otomatis akan dipecah jadi dua bagian pada
timeline 1 video, 1 audio. Lalu klik pada timeline audio dan klik delete atau hapus. Selanjutnya yaitu cara menghilangkan background video di Filmora. Yang pertama, klik 2 kali video green screen pada timeline. Lalu pilih menu video pada tab atas pojok kiri. Centang chroma key, lalu select color. Lalu arahkan pada warna hijau, tekan OK, dan otomatis akan menjadi transparan atau hilang. Selanjutnya yaitu cara ekspor Filmora. Yang pertama yaitu buka software Filmora yang sebelumnya sudah di-download. Lalu klik menu export, klik export with watermark. Lalu klik login atau daftar dahulu di Wondershare ID. Dan selanjutnya yaitu klik save, lalu klik OK yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu praktik editing menggunakan Canva. Sebelumnya terdapat beberapa fitur edit video di Canva. Yang pertama ada resize, crop, dan rotate, di mana fitur resize itu untuk menggeser sudut bidang video, fitur crop untuk meng-crop video, dan fitur rotate untuk memutar posisinya. Lalu yang kedua ada fitur animate, di mana fitur ini akan memberikan efek bagaimana sebuah objek muncul di dalam halaman, sehingga akan membuat kemunculan objek lebih menarik. Lalu yang ketiga ada fitur trim, di mana fitur ini berguna untuk memotong durasi video dan berguna untuk menyesuaikan durasi video yang sesuai dengan keinginan. Lalu selanjutnya ada fitur split, di mana fitur ini itu berguna untuk memisah satu thumbnail menjadi 2 bagian yang terpisah. Lalu yang selanjutnya ada fitur transisi, di mana fitur ini tuh memberikan efek peralihan antara satu klip dengan klip berikutnya. Di sini dapat dilakukan dengan mengklik ikon plus di antara klip lalu pilih Add Transition. Lalu yang selanjutnya ada fitur Adjust Audio, di mana fitur ini itu untuk menyesuaikan audio yang memungkinkan untuk menggeser bidang audio sehingga bagian yang diinginkan sesuai dengan tampilan video. Lalu yang selanjutnya yaitu fitur audio effect atau fade in atau out. Selanjutnya yaitu langkah praktik editing menggunakan Canva. Yang pertama, masuk akun Canva. Nah, jika ingin membuat video di Canva, maka terlebih dahulu harus login dengan akun yang dimiliki. Lalu yang kedua, memilih desain yang akan digunakan, di mana berbagai desain video akan muncul saat sudah login menggunakan akun Canva, sehingga kita dapat membuat desain video biasa yang dapat dikreasikan oleh kita. Lalu yang ketiga yaitu memilih template yang akan digunakan, di mana pembuatan video ini tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga pengguna hanya perlu mengikuti cara membuat video di Canva yang ada di website. Dan di mana desain dan template tersebut sudah tersedia tanpa perlu mencari di website lain dengan variasi yang sangat beragam. Langkah yang keempat yaitu menambahkan fitur, di mana Canva memiliki fitur editing yang cukup lengkap. Fitur yang paling populer yaitu fitur video intro dan outro yang cocok digunakan untuk pembuatan video YouTube. Lalu ada fitur slideshow yang cocok digunakan untuk presentasi bisnis dan pendidikan yang menarik. Lalu langkah yang kelima yaitu mengedit video, di mana video yang sudah dibuat harus diedit
agar tampilannya menjadi lebih baik. Bagian edit. Ini terdapat edit skema warna dan latar belakang untuk memperindah tampilan. Canva juga menyediakan perpustakaan musik yang dapat digunakan tanpa harus keluar website. Hasil editing video di Canva itu tidak meninggalkan watermark, sehingga tidak perlu Lalu langkah yang keenam yaitu menyimpan video. Pengunduhan video dapat dilakukan dengan menggunakan format MP4, AVI, MKV, dan GIF. Editing bisa juga diubah kembali dengan cara mengupload video ke software Canva. Dan langkah yang terakhir itu yaitu pembagian video, di mana video yang berhasil dibuat bisa langsung dibagikan ke media sosial yang dimiliki. Misalnya bisa dibagi ke Facebook, Twitter, dan sebagainya. Baik, selanjutnya praktik editing menggunakan software KineMaster. Nah, yang pertama, teman-teman harus mempunyai aplikasinya terlebih dahulu. Bisa download kemudian diinstal. Nah, kemudian setelah itu masuk ke aplikasi. Nah, habis itu teman-teman bisa milih resolusinya. Ada yang 16:9, 9:16 atau 1:1. Nah, setelah itu untuk membuat project, yang pertama kita masuk ke KineMaster. Setelah memilih resolusi itu, nah nanti kita akan diarahkan untuk memilih file video yang hendak diedit. Nah, untuk gambarnya lebih jelasnya ada di bagian materi di file PDF. Setelah itu memilih video dan kita klik tombol centang pada pojok kanan atas. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur di KineMaster. Yang pertama itu untuk memotong video atau frame yang tidak diinginkan. Nah, untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa memperhatikan di layar. Itu pertama itu klik ikon yang berwarna kuning atau frame, kemudian pilih gunting. Nah, teman-teman bisa langsung menyesuaikan bagian mana yang hendak dipotong. Selain memotong, bisa juga mengatur kecepatan video. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu klik videonya. Setelah itu pada menu span yang memiliki simbol speedometer, nah itu teman-teman bisa langsung memilih kecepatannya. Lanjut, ada fitur juga untuk menambahkan teks. Untuk langkah-langkahnya, pilih pada menu layar, kemudian nanti bisa langsung milih teks dan langsung kita isi teksnya dan klik OK. Nah, itu langsung teman-teman bisa langsung mengubah jenis fontnya dan warna. Selanjutnya itu untuk menambahkan lagu. Yang pertama langsung pilih videonya, tekan videonya, habis itu klik ikon yang berbentuk lagu. Nah, nanti akan diarahkan untuk memilih lagu. Setelah terpilih, klik ikon plus untuk menambahkan lagu. Selain itu, pada KineMaster juga bisa menambahkan efek. Itu yang pertama itu pilih menu layar, kemudian pilih efek. Nah, habis itu ada banyak efek yang teman-teman bisa gunakan. Nah, setelah selesai bisa langsung ekspor dan share video. Untuk ekspor, teman-teman bisa langsung klik menu ekspor pada pojok kanan atas. Habis itu memilih resolusi. Setelah itu klik OK dan tunggu sampai selesai. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.